Selamat datang di Comday Inesindo Jogja. Nah, untuk topik hari ini, kita akan coba untuk membahas mengenai cyber security di digital transformation. Mungkin ada beberapa di sini yang belum bisa join ke kita ya, di sini ya, beberapa belum bisa join. Oke, jadi sekitar 34 orang. Sambil menunggu yang lainnya, mungkin terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Oke, nama saya adalah Citra Arfanuddin, bisa dipanggil Citra atau bisa juga dipanggil Arfan. Nah, di Inesindo, domain saya kebanyakan di sisi networking ya, cyber security, dan project management. Kebanyakan adalah domain saya di situ. Jika seandainya ingin bertanya mengenai training atau juga mengenai topik-topik keamanan, mungkin silakan kontak di email atau di WhatsApp saya. Oke, nah sebelum kita mulai, mungkin silakan masuk ke e-learning.inesindojogja.co.id terlebih dahulu. Nanti di situ Bapak Ibu bisa melihat materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Tapi nanti juga akan saya kirimkan via Zoom chat ya. Jadi pastikan bahwa semuanya sudah join ke meeting untuk hari ini. Selamat siang. Oke. Nah, kenapa kita bicara mengenai cyber security di digital transformation? Mungkin dimulai dari isu-isu sekarang yang Bapak Ibu alami bahwa kita dipaksa untuk melakukan transformasi habit, kebiasaan, di mana memang kita juga harus berusaha adapt dengan situasi yang ada sekarang. Oke. Terus bentuk transformasi yang bisa kita lakukan apa? Apa saja yang bisa kita transformasikan? Tentu saja ini juga tergantung dari bisnis ataupun tipe dari masing-masing organisasi. Atau pertanyaannya adalah, kapan kita akan melakukan transformasi digital? Apakah sudah, misal? Kalau seandainya sudah, biasanya penyebabnya adalah apa? Nah, dalam suatu organisasi, kita akan melihat beberapa inisiasi awal biasanya. Jadi pada saat misalnya kita bicara mengenai organisasi dan kaitannya dengan transformasi digital, bagaimana organisasi itu bertransformasi secara digital dan membuat perusahaannya menjadi company yang digital atau organisasi yang digital. Kadang kita melihat inisiasinya itu dari berbagai macam, ya, dari berbagai macam faktor, contoh, atau bahkan dari sisi penggeraknya macam-macam. Yang melakukan lead terhadap transformasi digital itu biasanya ada beberapa subjek dalam hal ini. Bisa berupa pimpinan mungkin. Dalam hal ini adalah direksinya atau direkturnya atau bahkan juga sisi CEO ataupun kepala dari organisasi tersebut. Di berbagai macam level instansi, di berbagai macam level organisasi, di seberapa besar kecilnya organisasi tersebut, pasti pimpinan menjadi salah satu leading aktor dalam melakukan transformasi digital. Atau kadang inisiasi awal atau lead itu dimulai dari government misal, mungkin berupa regulasi tertentu, atau juga bisa berupa regulasi dari sisi pusat ya, ataupun dari sisi pemerintah daerah. Ini untuk karakter untuk yang government. Nah, di beberapa faktor lagi ada dari user mungkin. User kadang pengen inisiasi bahwa saya pengen kerjaannya saya lebih gampang, lebih mudah, lebih digital. Oke. Maka ada beberapa kayak staff atau karyawan atau pegawai, mereka mencoba untuk melakukan transformasi digital karena mereka ingin bekerja lebih mudah di perusahaan kita, misalnya di organisasi kita. Atau kalau kaitannya sama masyarakat, misal karena memang customer atau pelanggan atau warga yang memang mencoba untuk mendapatkan servis yang sesuai dengan keinginannya mereka. Jadi, leading transformasi digital itu kadang inisiasinya tidak selalu dari organisasi itu sendiri. Mungkin dari regulator atau bahkan juga dari penggunanya. Ya. Nah, atau beberapa adalah karena adanya tren. Oke. Jadi,
karena suatu keterpaksaan atau karena suatu kondisi tertentu yang membuat kita memang harus berubah, harus adapt dengan suatu kondisi tertentu. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk melakukan transformasi digital. Bayangkan sekarang semisal sudah mulai tahun ajaran baru yang harusnya langsung semisal ke sekolah, habitnya dulu adalah mengantarkan siswa ataupun anak-anak semisal ke sekolah, sekarang udah berganti. Sekarang adalah mengantarkan mereka ke ruangan dan memberikan gadget yang baru untuk sarana dan prasarana pada saat melakukan proses belajar mengajar. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu leading awal pada saat orang ingin melakukan transformasi digital. Baik itu misal orang ataupun organisasi, tentu saja proses transformasi ini kadang diinisiasi dari berbagai macam hal. Nah, mungkin masih ada beberapa yang mempertanyakan hubungannya apa transformasi digital dengan cyber security? Kaitannya apa sebenarnya? Dan sebenarnya apa sih transformasi digital? Mungkin sebelum masuk ke sini, kita coba untuk lihat salah satu video yang cukup mewakili bagaimana transformasi digital itu terjadi dan impact-nya secara organisasi baik itu atau mungkin juga secara personal. Kita sendiri yang merasakan, kita sendiri yang mengalami proses melakukan transformasi dari yang habit kita sebelum corona dalam hal ini atau sesudah corona terjadi. Oke. Tunggu. Oke, sudah? Silakan. Ini adalah bentuk contoh transformasi yang kita alami. I'm sorry, Mr. Baker, but you've developed a severe gluten intolerance. Kalau kita lihat di sini adalah ada seorang baker dalam hal ini adalah dia adalah orang yang sering membuat roti dan ternyata hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa dia ternyata alergi terhadap zat yang ada di dalam tepung. Dalam hal ini adalah gluten. Oke. Berbagai macam justifikasi yang biasanya ada di dalam lingkungan di mana pasti kalau seandainya orang nggak bisa alergi terhadap tepung, sesuatu yang dia cintai dan sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya, maka dia akan berhenti. Tapi kita lihat respon apa yang diberikan oleh pembuat roti tersebut. Oke, kalau kita lihat di sini, pertama adalah dia menyerah, tentu saja. Dia mencoba untuk melihat secara realistis keadaan yang dia alami, dan mencoba untuk menyerah dengan mimpi yang dia punyai. Kita lanjut lagi. Step yang pertama awal adalah pada saat semisal kita lihat bahwa lingkungan kita itu berubah
Dan tapi perubahan tersebut itu bukan hanya mematikan suatu kesempatan, tetapi juga memberikan kesempatan yang lainnya, kemungkinan yang lainnya terhadap aspek yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Oke. Lewat. Seperti ini ya. Ini yang dia lakukan. Oke, sepertinya terlalu cepat ya. Sip. Oke, seperti ini. Yap, hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah pada saat semisal dia menemukan suatu inovasi baru, suatu ide baru, dia mencoba untuk mengimplementasikan hal tersebut ke area bisnis. Dan sehingga terciptalah suatu produk yang siap untuk dia jual. Dan selalu suatu produk terjadi, terus dan pada saat semisal kita melihat bahwa ada perubahan dari sisi customer tentu saja, karena kan tentu saja pada saat semisal kita mempunyai produk yang baru dengan konsep yang sedikit berbeda, tentu di situ mulai ada demand dan ekspektasi dari masing-masing customer dalam hal ini. Gimana kalau seandainya saya pengen ini, dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu stage dari perubahan yang ada. Can I get one gluten-free croissant? Yeah. Wait, does that have butter in it? Yes. You wouldn't happen to have any without butter, like a butter substitute? Like olive oil or canola oil? Coconut oil, grapeseed oil? I mean, any oils at all? I gotta return this croissant. Return a croissant? There's no nuts! I took a bite. No nuts on the inside. No almonds, no cashews, there's no peanuts in there, there's no walnuts. I expected nuts! I'm allergic to nuts. I'm also allergic to eggs, milk, butter, sugar, soy. I'm not allergic to nuts. I'm not allergic to anything. I just want no nuts. Oke. Nah, ini adalah contohnya juga. Ya, state selanjutnya adalah setiap ada perubahan, setiap ada kondisi yang berubah, tentu saja yang terjadi adalah selalu ada limitasi, tapi tentu saja itu membuat suatu kesempatan juga. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya kita mau mengarahnya kemana? Apakah kita berinovasi dengan keadaan seperti ini atau menyerah dengan kondisi yang seperti ini? Kuncinya adalah seperti itu. Tapi dari sini nanti kita lihat opportunity dan munculnya resiko-resiko pada saat misal kita dekat dengan sisi inovasi dan sisi teknologi. Oke. Poinnya adalah pada saat misal kita bicara mengenai transformasi digital adalah
satu kata, yaitu bagaimana kita adapt terhadap lingkungan yang ada, kondisi yang ada. Dan tadi, adaptation itu kan tidak selalu dari employees. Mungkin adaptation itu kita inisiasinya dari customer, atau dari pimpinan, atau bahkan memang dari regulator yang ada. Karena akhirnya apa? Kalau misalnya kita tidak bisa beradaptasi dengan yang ada, ya, dalam aspek apapun, misal, hanya tinggal masalahnya adalah kita mau hilang atau tidak dari bisnis tersebut, ya. Atau dari sisi organisasi, kalau saya sebagai seorang personal, kalau kita nggak adapt, ya berarti kita siap untuk ditinggal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang atau demand yang ada di bisnis. Nah, pada saat kita ingin melakukan transformasi digital, ada 4 syarat yang biasanya kita utamakan, ya, harus ada. Pertama adalah bagaimana menjamin di organisasi tersebut itu adanya budaya digital. Bagaimana kita mempunyai SDM yang memiliki mindset digital, punya pikiran digital, dan juga punya cara kerja secara digital. Atau juga gini, pada saat semisal kita mempunyai SDM yang sudah mempunyai budaya digital, tentu saja kita juga harus menyiapkan platform yang ada. Seperti teknologi yang digunakan, semisal kalau seandainya di organisasi Bapak Ibu semisal membuat website untuk keperluan proses bisnis di internal, itu adalah salah satu bentuk teknologi digital. Atau yang via mobile, atau yang via web service, atau berbagai macam teknologi yang mensupport bisnis Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh dari teknologi digital. Kalau tadi kita bilang semisal teknologi digital yang mensupport platform tersebut, kalau di education kita bicara Google Classroom, atau Moodle, atau seperti di Inisindo semisal kita pakai e-learning, itu adalah salah satu contoh bentuk teknologi digital yang kita gunakan. Dan tentu saja pada saat semisal prosesnya itu berubah menjadi digital, kadang juga harus ada perubahan-perubahan yang harus kita lakukan, supaya sesuai dengan konsep dari digital itu sendiri. Jadi perlu adanya inovasi untuk kadang merubah proses bisnis, merubah prosedur kerja yang ada di dalam instansi tersebut. Dan harusnya pada saat semisal kita mempunyai pikiran transformasi digital, harusnya setiap decision yang kita buat itu selalu menggunakan data. Jadi pada saat semisal kita membuat make decision semua berkaitan dengan organisasi atau diri kita semisal kita menggunakan data sebagai inputan. Ini contohnya, jadi di sisi budaya digital itu adalah bagaimana cara kita untuk melayani, mengambil keputusan, dan bagaimana cara kita untuk bekerja sebagai organisasi. Dalam hal ini, tiap pegawai harusnya punya digital skill yang arahnya adalah penggunaan budaya digital. Terus juga dari teknologi yang mensupport untuk membuat proses kerja di dalam suatu company tersebut berbentuknya digital itu seperti apa. Dan inovasi-inovasi yang mensupport bisnis tersebut. Itu adalah salah satu contoh dari penggunaan dan syarat dari transformasi digital itu sendiri. Jadi kadang ada beberapa organisasi yang dia kuat secara digital skill-nya, akan tetapi dia tidak punya teknologi yang baik. Atau kadang mereka sudah menggunakan budaya digital, menggunakan teknologi yang baik, tetapi pada saat penentuan keputusan mereka tidak berpacu pada data, tapi mereka lebih banyaknya adalah menggunakan intuisi semisal. Itu adalah salah satu 4 syarat transformasi di digital. Terus syarat-syarat tadi lebih detailkan lagi, ada komponennya. Terus bagaimana semisal kita mengambil keputusan berdasarkan data yang ada semisal. Bukan hanya menggunakan datanya kita juga mencoba untuk mendapatkan data-data dari sumber-sumber yang lainnya. Atau bisa juga sekarang orang pada saat semisal kita ingin bicara transformasi digital, kadang user pengennya adalah menggunakan aplikasi-aplikasi yang aman, aplikasi-aplikasi yang mudah digenggam dalam hal ini, convenience misal, lebih fluid, itu adalah salah satu hal yang dibutuhkan oleh user. Jadi pembuatan mobile application itu adalah salah satu komponen kita untuk mempercepat proses transformasi digital di organisasi kita. Dengan mendapatkan data dari sisi sosial media, semisal WhatsApp, Facebook, dan seterusnya, atau di beberapa tempat itu mereka menggunakan Internet of Things. Kalau semisal di Inisindo, semisal kita pengen lihat bahwa sebenarnya WC ini dipakai berapa lama, kita bisa memasangkan indikator
door central misal, sehingga kita bisa paham bahwa dalam satu kali 24 jam sebenarnya pintu ini dibuka seberapa lama. Jadi kadang ada beberapa organisasi yang membudayakan seperti itu. Terus juga bagaimana demand ya terhadap user. Jadi kalau misalnya ada user meminta suatu aplikasi tertentu, harusnya di internal company tersebut harus menerapkan cara kerja agile, di mana setiap ada perubahan yang diminta oleh user itu bisa secara transparan itu diberikan ya kepada IT, dan IT memberikan feedback dalam artian adalah dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dari user itu sendiri. Karena kalau saat ini semisal kita bicara memaksa orang untuk bertransformasi digital, dapur untuk membuat tools-nya itu juga harus disesuaikan. Jadi jangan sampai semisal kita memaksa orang untuk masuk ke transformasi digital, akan tetapi mereka tidak menyediakan resource untuk menjawab kebutuhan dari user itu sendiri. Karena sering sekali semisal tanpa orang DevOps yang kuat ya, tanpa kita mempunyai tim yang kuat dari sisi programmer ataupun penyedia layanan di IT, maka transformasi digital ini tidak langsung bisa berjalan dengan mudah. Kenapa? Karena user request-nya juga akan sangat-sangat banyak. Dan kalau seandainya IT tidak memenuhi itu, maka biasanya resistensi terhadap budaya digital itu akan berkurang. Okay. Dan sisanya lebih ke sisi teknologi sih. Bagaimana sebenarnya teknologi ini menjawab kebutuhan dari user ini. Makanya kenapa banyak sekali sekarang orang yang menyediakan layanan di cloud services, baik itu bentuknya adalah infrastruktur atau application ataupun service-service yang lain. Itu adalah salah satu bentuk dan cara kita untuk mempercepat proses transformasi digital. Bagaimana kalau misalnya poin-poin ini tidak terdeliver dengan baik, biasanya proses untuk melakukan transformasi juga akan tersendat. Terutama salah satu hal yang penting adalah bicara mengenai agile method dan juga teams DevOps-nya. Bagaimana mereka bisa mendevelop tools dan memenuhi request dari user. Karena pada saat misal kita memaksa user untuk berpindah dan bertransformasi ke dunia digital, kita juga harus menyediakan tools tersebut. Nah, ini adalah cara kerjanya. Jadi kalau kita lihat, pada saat semisal komponen-komponen tersebut itu terhubung, diharapkan adalah pada saat semisal si user, anggap aja user mencoba untuk berinteraksi dengan aplikasi yang dibuat oleh IT services dalam hal ini. Tentu saja pada saat semisal interaksi user dengan mobile apps, karena memang alat yang paling dekat dengan mereka adalah mobile apps, tentu saja DevOps mencoba untuk memberikan layanan tersebut itu dari berbagai macam aspek ya. Mungkin dia mendapatkan teknologi itu dari cloud computing atau on-premise mereka buat sendiri. Dan tentu saja pada saat semisal ada demand dari user tertentu semisal untuk menambah feature ataupun menambah fungsi dari environment yang ada di organisasi tersebut, harusnya DevOps bisa bekerja dengan metode agile. Di mana kalau seandainya semisal ada perubahan, maka DevOps harus bisa merespon dengan baik terhadap kebutuhan yang dimiliki oleh si user dalam ini. Atau bukan kalau kita bilang user, boleh user ataupun dari sisi manajemen. Dan arahnya adalah pada saat semisal kita punya berbagai macam sensor semisal atau berbagai macam aplikasi, kita mengharapkan bahwa data-data tersebut bisa dipakai untuk pengambilan keputusan oleh tim manajemen tadi. Nah, itu adalah salah satu contoh kenapa transformasi digital itu penting dan komponen-komponen apa saja yang menjadi salah satu penggerak ya, atau beberapa penggerak dari transformasi digital ini. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah atau menjadi pertanyaan, terus apa hubungan antara transformasi digital ini dengan cyber security? Sebenarnya arahnya adalah ke sini, bahwa pada saat semisal kita bicara mengenai orang ataupun organisasi sudah bertransformasi digital, maka disitulah muncul yang disebut dengan nama value. Value terhadap apa? Value terhadap aset yang dipunyai. Apa saja asetnya? Bisa berupa data itu sendiri, atau privacy dari sisi user, atau dari sisi bisnis. Itu secara tidak langsung itu terserang. Jadi pada saat misal kita bertransformasi ke digital,
di mana semua aset-asetnya berubah menjadi aset digital, maka di situ ada resiko. Resiko terhadap apa? Resiko terhadap value yang organisasi tersebut punya. Jadi ingat, pada saat semisal kita mempunyai suatu value tertentu, maka di situ muncul juga resiko. Kenapa? Karena pada saat semisal semua terhubung, baik itu customer, pegawai, organisasi, semua terhubung di dalam satu environment, maka disitulah muncul resiko terhadap aset-aset yang kita punya. Nah, coba bayangkan dan coba dilihat, semisal masing-masing organisasi, semua Bapak Ibu yang tergabung di meeting hari ini, kita lihat pasti mempunyai resiko-resiko tersebut. Kita lihat, 2020 saja itu ada beberapa organisasi besar yang dia datanya bocor. Ini di 2020. Ada MGM Hotel, ada Pakistani Mobile Operator juga ada kebocoran, ada Virgin Media, Zoom itu hampir dia 500.000 data bocor di internet sih, misal di dark web ya, dan diperjualbelikan. Atau yang paling dekat lah dengan kita, semisal ada perentasan Tokopedia semisal, di mana kenyataannya di mana kalau di Indonesia resikonya kan besar juga. Karena kalau kita lihat secara undang-undang pun yang dilindungi itu adalah tentang kaitannya sama data keuangan. Kalau kaitannya sama data-data yang di masing-masing portal, itu tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Makanya sanksi terhadap Tokopedia juga tidak terlalu besar. Kenapa? Karena secara hukum, regulasinya itu tidak kuat untuk bisa melindungi datanya kita. Makanya kalau seandainya kita bicara di Indonesia sendiri, informasi mengenai privacy, data, proteksi private data itu sangat-sangat rendah. Gitu. Jadi pada saat semisal kita secara personal pun juga harus siap bahwa data-data kita sebenarnya dijual di dark web semisal. Kenapa seperti itu? Dan apakah Tokopedia semisal walaupun brandnya terserang, apakah dia mendapatkan sanksi dari government? Belum tentu, lebih tepatnya sih enggak sih, karena memang undang-undangnya tidak mengarah dan tidak mengacu pada pelindungan privasi datanya kita. Oke, itu yang kedua ya, berkaitan dengan kebocoran data. Kalau kita lihat semakin kita bertransformasi digital, maka di situ resikonya akan semakin banyak. Kaitannya sama kebocoran data, Tokopedia, atau yang terakhir adalah mengenai data COVID-19. Kalau kita lihat, hampir 200.000 data pribadi ya, pelaku rapid test COVID-19 itu tersebar dan dijual. Ada nomor telepon, alamat, dan seterusnya. Dan tentu saja, data-data ini menunjukkan informasi tertentu, value sendiri. Sekali lagi, pada saat semisal kita bicara mengenai keamanan, maka ada value untuk masing-masing data dan aset yang kita punya. Nah, pada saat semisal kita sebagai suatu organisasi, aktor-aktor yang sering ada di dalam organisasi kita kan sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah organisasi itu sendiri, ya, baik itu secara fisik atau secara proses. Kedua itu adalah pegawainya, yaitu employees-nya. Dan yang ketiga itu adalah penggunanya. Nah, permasalahannya adalah pada saat semisal kita merubah proses bisnis kita menjadi digital, semua prosesnya adalah digital, maka organisasi juga harus siap. Bagaimana melakukan proses transformasi digital, itu bukan hanya di sisi-sisi tertentu saja. Harusnya adalah organisasi melakukan proses transformasi itu bukan hanya dari sisi pegawai, maksudnya adalah bukan hanya membuat aplikasi di internal saja, akan tetapi mereka juga sudah mulai bergeser bagaimana melakukan proses perizinan secara online, pembelian secara online, bagaimana melakukan proses transaksi via online. Itu adalah salah satu contoh dari proses digital transformasi yang diharapkan melekatnya bukan hanya bicara mengenai organisasi ke pegawai, tapi juga organisasi ke customer. Maka disitulah perlu yang namanya end-to-end cyber security. Kita berharap bahwa kalau kita bicara mengenai pengamanan itu bukan hanya yang diamankan hanya database-nya saja atau servernya saja. Kita juga harus lihat bahwa ada beberapa
celah keamanan yang ada. Mungkin dari internal kita sendiri, mungkin dari sisi user ya sebagai customer, atau dari penyedia services. Dalam hal ini bisa berupa cloud service providers misal. Mungkin mereka tidak menyediakan proses keamanan yang baik atau arsitektur keamanan yang baik kepada kita sebagai pembeli. Contoh di mobile application, harusnya kan sudah ada pelindungan transaksi, ada OTP, ada keamanan dari sisi aplikasi yang mereka develop untuk penggunanya. Terus dari sisi cloud applications misal, harusnya sudah menjalankan proses-proses pengamanan ya untuk aplikasi ataupun mungkin service-service yang mereka berikan dan mereka jual misal. Dari sisi data harusnya ada enkripsi, ada real time alert kalau ada serangan, ada mekanisme logging untuk siapa saja yang mengakses dan melakukan perubahan apapun. Juga adanya identifikasi siapa sih yang masuk ke dalam networknya kita semisal atau masuk ke dalam environment, siapa saja yang masuk ke dalam. Dan tentu saja ada fraud sebagai cara kita untuk melakukan proses audit di dalamnya. Jadi harus ada mekanisme audit, harus ada proses edukasi terhadap resiko-resiko keamanan yang ada. Jadi kalau kita bicara mengenai cyber security kaitannya sama transformasi digital, tentu kita juga harus berpikir bahwa pada saat semisal kita bertransformasi digital, maka di situ ada resiko juga untuk proses pencurian, kejahatan, cybercrime dan seterusnya itu juga berpindah ke arah digital. Ya. Sehingga kita juga harus paham bagaimana cara kita untuk bisa mengontrol, mengatur resiko-resiko yang ada di dalamnya. Oke, lanjut. Kalau seandainya mungkin ada yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan di menu chat saja ya, supaya bisa langsung kita jawab di akhir sesinya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, silahkan isi polling dulu yang saya sudah buatkan. Jadi silahkan isi polling yang ada di depan masing-masing. Ini adalah polling keamanan informasi. Saya pengen lihat bagaimana kondisi organisasi di sana, dari sisi manajemen keamanannya seperti apa, dan prioritasnya itu apa sebenarnya kaitannya sama keamanan informasi. Silahkan diisi terlebih dahulu. Zoom-nya ya. Di Zoom-nya silakan dicek terlebih dahulu dan silakan diisi. Baru 6 dari 49 responder ya. Kalau kita lihat, apakah di organisasi Anda sudah menjalankan manajemen keamanan informasi? Baru 3 orang yang bilang sudah, sisanya masih ragu-ragu. Terus banyak juga kalau kita lihat di sini yang tidak memprioritaskan keamanan informasi sebagai salah satu poin utama ya. Silakan diisi terlebih dahulu pollingnya. Ini memberikan gambaran bagaimana organisasi itu melihat keamanan informasi sebagai salah satu kebutuhan dari organisasi pada saat dia ingin melakukan transformasi di digital. Silakan diisi lagi.
Oke, baru 29 orang. Silakan. Selamat siang semuanya. Saya Rohmat dari Universitas Siliwangi. Silakan kalau ada yang mau kenalan ya. Gimana? Silakan diisi terlebih dahulu pollingnya, dilihat di bagian polling bawah. Nah, di situ harusnya sudah ada sebelum saya tutup pollingnya. Saya tunggu 1 menit lagi. Oke, baru 36 orang. Selamat siang Pak Ibu ya, berarti Ibu Kartika Imam Santoso. Coba saya lihat. Oke. 15 detik lagi. Ya. Oke, baru 37, pollingnya saya akhiri. Kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah polling terakhir ya. I share resultnya. Ini adalah pollingnya. Jadi kalau kita lihat, apakah di organisasi Anda sudah menjalankan manajemen keamanan informasi? 49% bilang masih ragu atau masih belum juga. Kenapa? Karena mungkin di situ belum ada policy-nya, belum ada kebijakannya, belum ada kejelasan mengenai bagaimana organisasi concern dengan keamanan informasi. Yang kedua, apakah dalam skala waktu apakah prioritas implementasi keamanan informasi di organisasi Anda? Jadi kalau kita lihat 27% menganggap bahwa prioritas untuk implementasi keamanan itu penting. 27%, sedangkan untuk yang medium dari 1 sampai 2 tahun itu adalah 35%. Jadi mereka berasumsi 1 sampai 2 tahun lagi baru ada implementasi, sedangkan hampir 38% itu menjawab masih ragu. 3 sampai 5 tahun, jadi termasuk sangat rendah. Jadi orang banyak yang tidak concern terhadap mereka punya resiko terhadap keamanan datanya mereka. Siapa yang menginisiasi isu keamanan informasi di perusahaan Anda? Kebanyakan 60% itu menjawab IT departemen. Pimpinan itu hanya 38%. Regulator itu 8% karena tidak semua instansi di sini punya regulatornya. Atau pengguna atau bahkan juga tren yang ada di tren keamanan yang ada di dalam berita ataupun mungkin juga IT menyebarkan juga. Jadi kebanyakan inisiasinya adalah dari IT itu sendiri. Dan beberapa lihat di sini apakah Anda puas dengan manajemen keamanan informasi di organisasi Anda? 5% menjawab puas sekali. Puas 22%, belum puas itu hampir 50% lebih, 54% ya, 54% menjawab belum puas, dan kurang puas serta tidak puas. Sekarang kita lihat bahwa gambarannya adalah hanya sedikit sekali yang aware dengan konsep keamanan yang ada, dan banyak organisasi yang juga tidak menghandle dan tidak melakukan manajemen keamanan informasi dengan baik. Nah, kita lihat, nanti kita akan lihat juga bagaimana sih sebenarnya organisasi menjawab resiko-resiko yang ada. Siapa yang salah dengan adanya pencurian data dan apakah dari pengembang atau dari sisi pengguna? Nanti mungkin kita lihat ya, lebih, karena kalau kita bicara mengenai pengembang dan aspek-aspek apa saja yang sebenarnya kita pengen jaga, itu juga macam-macam, Pak. Pengembang atau pengguna ya semuanya bisa salah. Nanti kita lihat beberapa hal yang harus kita lihat. Karena kalau kita bicara mengenai pencurian data, akan lebih detailin lagi. Data apa? Apakah ada undang-undangnya atau tidak? Jadi kadang kalau kita bicara mengenai definisi salah juga referensinya kemana.
Nah, di Indonesia sendiri pun karena memang undang-undang mengenai perlindungan data itu masih belum kenceng, jadi mereka hanya fokus untuk perlindungan data dari sisi data-data finansial. Tapi kalau saya data-data yang kaitannya sama paling finansial, paling data kependudukan semisal, tapi kalau saya data-data di luar aspek itu masih belum bisa diatur di undang-undang. Biasa, kalau saya semisal undang-undang masih belum detail, regulator nggak bisa banyak main. Sama juga pada saat semisal di Indonesia, kalau produk hukumnya itu masih belum matang, implementasi di bawahnya juga akan semakin bias. Biasanya seperti itu. Tapi secara teknis nanti beberapa aspek bisa kita lihat. Oke, lanjut lagi. Kita melihat, anggap saja kita sebagai suatu organisasi. Pada saat semisal kita sebagai organisasi, tentu saja kita melihat sebagai organisasi itu kita tidak lepas dari hal yang disebut dengan nama ancaman dan resiko. Kenapa seperti itu? Ingatlah bahwa pada saat semisal ini Sindol nih bertransformasi secara digital. Berarti kita kan udah punya e-learning, nambah berbagai macam sistem semisal, dan masing-masing sistem tersebut itu ada serangan-serangan yang muncul. Ada beberapa kasus semisal websitenya kita semisal DDoS, itu kan adalah bentuk dari ancaman terhadap bisnisnya kita. Oke. Walaupun kalau diukur resikonya seberapa besar, seberapa banyak, itu juga perlu diukur juga. Nah, pada saat semisal kita bicara mengenai konsep security, ingatlah bahwa setiap organisasi itu mempunyai ancaman-ancaman yang melekat dengan organisasi tersebut. Okay. Nah, dan tentu saja ancaman tersebut beresiko terhadap bisnis yang kita punyai. Itu pada saat semisal kita bicara, saya punya ancaman terhadap organisasi saya semisal. Tentu saja ancaman tersebut itu menambah resiko, mungkin availability dari bisnis saya semisal. Nah, ancaman yang ada itu biasanya mengancam apa? Ancaman yang ada biasanya adalah melakukan eksploitasi terhadap kerentanan atau lubang keamanan yang dimiliki oleh suatu organisasi, baik itu dari sisi prosedurnya, dari sisi aplikasinya, infrastrukturnya, atau apapun itu. Dengan tujuan apa? Biasanya tujuan dari ancaman tadi atau serangan tadi itu adalah mengarah ke aset informasi yang kita punyai. Nah, kalau di ISO 27021 itu kata-kata aset itu bisa berupa people, hardware, software, fisik pun ya, paper pun dianggap sebagai suatu aset informasi. Ya, ingat bahwa pada saat kita bicara mengenai ancaman, tujuannya adalah melakukan eksploitasi terhadap kerentanan untuk bisa mendapatkan aset atau value dari organisasi tersebut. Dan tentu saja pada saat semisal adanya kerentanan, itu menambah resiko munculnya impact yang buruk terhadap bisnis yang kita punyai. Dan tentu saja hasilnya adalah dia aset informasi tersebut itu bisa mengurangi nilai atau manfaat aset yang ada. Jadi pada saat semisal, contohlah semisal, kalau misal data aset kita itu bocor, berarti kan value-nya kan pasti akan juga berkurang, karena orang lain sudah mempunyai data tersebut. Dan itu pun tentu saja menambah resiko yang ada. Nah, bagaimana cara kita untuk mencoba untuk menghilangkan resiko tersebut, atau merespon resiko yang ada, maka disitulah muncul yang disebut dengan nama kontrol atau kendali. Kontrol kendali itu adalah bentuk cara kita untuk bisa memanage, ya, mengontrol resiko-resiko yang ada di dalam organisasi kita. Oke. Apakah resiko tersebut mau kita terima? Apakah resiko tersebut mau kita transfer? Apakah resiko tersebut itu mau kita hilangkan? Nah, disitulah bentuk kontrol yang kita inginkan. Nah, harapannya adalah seperti ini. Melindungi beberapa aset ya terhadap ancaman yang ada. Jadi dengan adanya kontrol diharapkan kita bisa melindungi ancaman yang ada terhadap aset yang kita punyai dan mengurangi resiko terhadap bisnis yang kita punya. Contoh kita lihat beberapa ancaman yang akan sering kita lihat. Ada di sisi cloud misal. Kalau seandainya kita bicara mengenai cloud services, kan banyak sekarang ya aplikasi-aplikasi yang ada di dalam cloud. Mungkin
Bapak Ibu ada yang punya usaha pakai Mocafe semisal untuk billingnya, atau pakai aplikasi untuk buat invoice tapi yang cloud dan mobile punya. Nah pertanyaannya adalah, yakinkah akan datanya aman atau tidak? Dan kalau kita bicara mengenai cloud services kan banyak, ada yang cloud-nya berupa infrastruktur as a services, software as a services, ataupun berbagai macam bentuk services lain yang ditawarkan oleh cloud. Mungkin di beberapa hal kaitannya sama pelanggaran data. Bagaimana kalau seandainya data yang kita taruh di cloud ternyata digunakan secara tidak layak atau tanpa izinnya kita. Isu mengenai identitas kita, semisal. Bagaimana kalau seandainya korporasi tersebut itu tidak menjaga datanya kita. Ini sampel, sama seperti semisal kita memberikan data kita ke Tokopedia. Bagaimana kalau seandainya, bagaimana kalau cara dia untuk memanage, cara dia untuk membuat aplikasi semisal, atau mekanisme keamanannya dia itu tidak kuat sampai membuat data kita semisal bocor. Atau semisal antar muka atau API yang tidak aman. Kalau saya ini kaitannya sama cloud services ya semisal. Itu adalah salah satu resiko-resiko yang muncul di dalam cloud. Gimana kalau saya ini semisal satu aplikasi dipakai rame-rame atau satu infrastruktur dipakai rame-rame. Konsep mengenai berbagi sistem atau aplikasi cloud itu juga menjadi isu. Database saya memang aman nggak di tempatnya dia? Jangan-jangan karena misal VM-nya saya atau virtual machine saya itu berada dalam satu fisik yang sama, bisa nggak? Jangan-jangan saya diserang sama server tetangga yang sama-sama langganan di provider tersebut. Gimana kalau datanya saya tiba-tiba link? Itu adalah contoh resiko-resiko yang muncul kalau kita bicara mengenai cloud services. Belum lagi kalau kita bicara mengenai mobile device. Kita paham bahwa sekarang udah semua komunikasi itu menggunakan mobile. Yakin apakah aplikasi yang kita install itu benar-benar aman? Jangan-jangan gara-gara kita pakai aplikasi, kita kadang tidak membaca segala macam hal yang kaitannya sama privacy, data and privacy policy semisal. Kita cuma intinya adalah menggunakan aplikasi tanpa sadar sebenarnya aplikasi tersebut itu menyedot kita punya data. Ya, kaitannya sama mencoba untuk melihat habit dari kita punya person, dalam hal ini adalah kita sendiri ya, bagaimana dia mencoba untuk melihat habitnya masing-masing orang itu seperti apa. Itu juga kita bilang adalah ancaman juga. Dan ancaman-ancaman yang lain seperti network spoofing, phishing, spyware, social engineering, misal ada. Oke. Apakah ada rekaman penjelasannya? Karena di posisi saya terputus-putus dikarenakan gangguan jaringan lokal saya. Terima kasih dari Pak Wahyu. Sementara ini kami tidak menyediakan bentuk rekaman apapun Pak, karena memang tujuan engagement kami adalah supaya Pak Wahyu dan teman-teman bisa hadir. Jadi kalau seandainya ingin belajar lagi, biasanya kami akan menyediakan yang versi gratis juga, tinggal menunggu saja jadwalnya. Kami cukup aktif kok Pak untuk community day ini, jadi tunggu saja untuk konten-konten berikutnya. Tapi sebagai penggantinya, kami sudah menyediakan versi PDF-nya, sehingga cukup bisa, ya cukup representatif kok untuk bisa dipelajari. Oke, saya rasa itu sudah cukup bisa menjawab. Nah, kita lihat di sini. Terus karena ada resiko-resiko yang muncul, sekali lagi tadi kan kita cuma menjelaskan dan hanya bicara mengenai mobile dan juga cloud. Padahal kalau kita lihat resiko-resiko yang ada sangat banyak, bukan hanya di dua aspek tersebut. Oke, ada beberapa pertanyaan nanti saya jawab di belakang dulu ya. Itu terus gini, jadi pada saat dengan ancaman yang tadi, apa kendali ataupun kontrol yang bisa kita buat? Jadi orang kan berpikir bahwa bagaimana sih cara saya untuk mengamankan? Mungkin ada secara teknis yang bilang bagaimana kalau seandainya kita yang terhubung ke WiFi publik, yang aman itu seperti apa? Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang teknis, tapi secara general adalah bagaimana kita mengontrol terhadap resiko-resiko yang kita punya. Ingat bahwa kalau kita bicara mengenai kontrol yang ada di dalam keamanan itu sangat banyak. Kalau kita lihat di sini, coba Bapak Ibu lihat di sini. Dari sisi di paling bawah, yaitu yang di sini, ini kita sebut dengan nama aset. Berarti adalah kita bilang ini adalah aset yang paling penting.
Terus bagaimana cara kita untuk mengamankannya? Secara garis besar sebenarnya ada 3 hal yang akan dijaga dalam kalau kita bicara mengenai pengamanan. Yang pertama kita sebut dengan nama people, oke. Kedua itu adalah kita bilang adalah pertama adalah people, kedua itu adalah teknologi, oke. Yang ketiga itu adalah policy. Jadi maksudnya adalah pada saat semisal kita bicara, oh saya ingin mengamankan, itu kan bukan hanya kita bicara ngamanin aset saja, kita juga harus mempunyai SDM yang kuat, yang baik. Yang kedua itu adalah teknologi yang baik, oke, kita bilang adalah teknologi. Ketiga itu adalah policy atau operation. Jadi biasanya pada saat semisal kita sudah mempunyai teknologi dan people yang baik, harusnya segala macam prosesnya itu terdokumentasi dengan baik. Harus dibuat prosedurnya, harus dibuat policy-nya. Itu adalah salah satu bentuk dan cara kita untuk membuat kontrol tadi. Nah, dari 3 tadi, people, teknologi dan juga operation, di situ dijembreng lagi atau didetailkan menjadi beberapa aspek. Kayak data security itu kita punya bicara mengenai encryption. Application, semisal kita bicara mengenai web application firewall, ada juga database monitoring, endpoint security kita punya antivirus, host IPS IDS, terus dari sisi network security ada yang orang mereka pakai proxy, ada yang mereka pakai network IDS IPS, dan berbagai macam perimeter security yang lainnya. Oke, ingat bahwa bentuk cara kita untuk mempertahankan aset yang kita punyai itu adalah dengan membuat kontrol. Salah satunya adalah kontrol data security, application security, endpoint security, network security. Ini adalah sifatnya adalah teknologi. Sedangkan ingat bahwa pada saat semisal kita bicara teknologi, itu kan ini bicara mengenai alat. Terus bagaimana mengatur bagaimana cara kerjanya? Apakah suatu data center itu jadwal jaganya seperti apa? SOP-nya seperti apa? Disitulah muncul yang namanya operation. Operation itu adalah salah satu bentuk bagaimana cara kita mengamankan aset, tapi lebih ke membahas dan mengatur bagaimana pola kerja dan juga policy di organisasi tersebut. Oke, sisanya tentu saja harusnya ada orang yang bisa mencoba untuk mengamankan aset-aset yang dipunyai oleh organisasi. Di dalam keamanan kita mengenal konsep yang disebut dengan nama defense in depth. Maksudnya defense in depth itu adalah yang namanya keamanan harusnya bisa berlapis. Sehingga kalau misalnya ada satu layer keamanan yang gugur, semisal kita mempunyai backup. Nah, ada beberapa kendala biasanya yang menjadi kendala pada saat semisal orang mau mengamankan. Pertama adalah dia tidak paham apa yang dia ingin amankan. Dia mengcloning mekanisme keamanan yang dimiliki oleh organisasi lain. Padahal pendekatannya adalah harusnya kita bisa tahu, mengidentifikasi aset yang kita punyai. Jadi Bapak Ibu harus paham, oh ternyata saya itu punya aset daftar server, daftar hardware jaringan, daftar aplikasi. Itu kita bilang adalah bentuk aset. Apakah aset hanya bentuknya seperti itu saja? Enggak, bisa berupa hardware, software, ataupun people, atau bahkan juga berupa bentuk fisik dari suatu informasi tertentu. Itu kita sebut dengan nama aset. Oke, jadi harus coba tahu cara untuk melihat aset yang kita punyai, bagaimana cara melakukan pengelolaannya, dan melakukan assessment resiko. Kira-kira aset tersebut yang kita miliki, kira-kira resiko apa yang melekat kepada aset tersebut? Itu yang disebut dengan nama risk assessment. Ya, kaitannya sama, tentu saja kaitannya sama identify aset dan resiko-resiko yang dimiliki oleh aset tersebut. Ditindaklanjuti dengan adanya kontrol. Jadi setelah kita sudah paham bahwa asetnya itu apa dan resikonya apa, kita membuat kontrol terhadap resiko tersebut. Ya, contoh membuat kebijakan keamanan informasi, kadang ada beberapa orang yang mereka membuat manajemen sistem informasi. Jadi kadang keamanan data atau keamanan informasi itu menjadi modul atau bab tertentu misal. Jadi bentuk proteksi ini kadang bisa berupa teknologi, operation, ataupun juga sisi people-nya.
Jadi menentukan teknologi untuk mengamankan, beli IP sama IDS, beli web application firewall, atau beli solution teknologi yang lainnya. Tapi bukan hanya memberikan teknologi, kita juga membuat prosedur, membuat kebijakan terhadap bentuk respon terhadap keamanan informasi ini. Dan tentu saja protection saja tidak cukup, harusnya kita juga punya sistem yang melakukan checking kalau seandainya ada suatu kejadian, ataukah mungkin ada suatu insiden tertentu semisal, dan secara real time dia memberikan notifikasi ke kita bahwa ada orang yang melakukan proses hacking semisal, atau melakukan violence tertentu gitu. Dan pada saat semisal kita sudah mempunyai tool untuk ngedetect adanya serangan, kita juga harusnya mempunyai mekanisme untuk merespon jika serangan itu terjadi. Kita sebut dengan nama incident handling, ya. Atau ada yang memformat itu dalam bentuk business continuity plan atau incident handling plan, ataupun juga bentuk dokumentasi yang lainnya. Dan perencanaan mengenai recovery. Gimana kalau seandainya semisal data saya atau data center saya itu bermasalah? Bagaimana cara saya untuk bisnis itu bisa berjalan, mungkin dengan adanya disaster recovery plan, atau ternyata kita punya data center terpisah semisal, atau DRP ya, sebagai salah satu pilihan, atau DRC lah sebagai salah satu pilihan backup kalau seandainya data center utama terserang semisal. Nah, ada beberapa juga yang mereka masih bingung, oke ini kan masih terlalu umum Pak. Terus bagaimana sebenarnya, apa yang harus saya gunakan, atau cara seperti apa yang saya harus lakukan pada saat saya ingin melakukan manajemen keamanan informasi. Dimulai dari paham bagaimana melihat aset yang kita punya, biasanya menggunakan NIST Cyber Security Framework, atau juga bisa pakai risk management misal, untuk melihat kira-kira mengidentifikasi apa saja sih aset yang kita punyai, bagaimana cara kita untuk melindungi aset tersebut, bagaimana kita mendetek bahwa ada serangan terhadap aset yang kita punyai, dan hasilnya biasanya adalah di framework utama biasanya adalah bentuknya adalah report risk management. Jadi kita melihat bahwa aset kita itu punya apa saja dan resiko-resiko yang melekat kepada aset tersebut. Nah, diharapkan resiko tersebut itu bisa dibuatkan kontrol. Bentuk kontrol apa yang kita bisa buat? Kontrol yang bisa kita buat salah satunya adalah menggunakan CIS. Ya, CIS itu adalah Internet Security Control, di mana kita bisa melihat kalau seandainya kata yang sama jaringan, apa sih kontrol yang harusnya ada dan dimiliki oleh suatu organisasi. Atau bisa juga kita melihat punyanya ISO 27001. Kita bisa belajar dari kontrol-kontrol yang ada di dalam ISO 27001. Tapi selalu pendekatannya itu adalah aset yang kita punyai, resiko terhadap aset tersebut, baru kita membuat kontrol. Jadi jangan kebiasaan bahwa gara-gara organisasi lain beli IP sama IDS, kita beli itu. Jadi kembali lagi, pendekatannya selalu berdasarkan asetnya dan resiko yang melekat kepada aset tersebut. Oke, sudah. Selanjutnya adalah organization strukturnya. Dari sisi governance-nya, kita harus membuat, kalau di beberapa organisasi sih ada yang namanya internal audit, gitu. Tapi internal audit yang fokusnya adalah ke IT. Jadi mereka memanage resiko-resiko yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi dia mengukur resiko-resiko yang muncul di dalam organisasi tersebut dan melakukan proses audit secara internal dan reguler supaya bentuk kontrolnya itu memang benar-benar dilakukan dan dilakukan dengan benar. Itu adalah bentuk cara kita untuk meyakinkan bahwa secara internal kontrol tersebut itu dilakukan, bukan hanya dibuat, setelah dibuat tidak dijalankan. Oke, ini adalah salah satu contoh dari penggunaan IT dan transformasi digital dan kaitannya juga dengan implementasi arsitektur keamanan tetapi di negara Estonia. Jadi di Estonia ini dia menjelaskan, dia mempunyai service a law, a justice, a police, di mana proses pengadilan itu dilakukan secara elektronik, proses penindakan dilakukan elektronik,
semua data kependudukan itu bisa diakses ya, oleh kepolisian dan semuanya terintegrasi. Kita lihat apa yang sebenarnya Estonia sudah lakukan dan ini menjadi salah satu pelajaran yang bisa kita jadikan contoh. Oke, kalau kita lihat seperti ini. Jadi pada saat semisal tiap-tiap penduduk, ya, mereka sudah punya aplikasi di mana mempunyai layanan-layanan yang sesuai dengan service katalog yang disediakan oleh polisi. Ini contohnya. Jadi orang benar-benar terintegrasi, semua data benar-benar buka dan diatur di sana. Diregulasi tentu saja seberapa dalam data penduduk yang mereka bisa akses dari organisasi manapun, semisal itu benar-benar dijaga. Nah, ini adalah contoh punyanya si Estonia. Oke. Adalah salah satu sampelnya dari Estonia, ya. Nah, di Estonia, kenapa itu bisa terjadi? Nah, di Estonia, tiap-tiap entitas di dalam negara tersebut ya, kayak population register, dari sisi kesehatan juga vehicle register, semua komponen-komponen dari suatu negara itu terhubung. Jadi benar-benar kalau di Indonesia mungkin namanya adalah satu data Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah pada saat semisal satu data Indonesia sudah terhubung dengan berbagai macam data yang sensitif, benar nggak kita percaya bahwa di Indonesia apakah bisa mengamankan itu dengan baik atau tidak? Regulasinya seperti apa? Dari sisi Estonia, tiap-tiap aset tadi itu sudah ada yang namanya security server, di mana dia berusaha untuk bertugas untuk melindungi aset-aset informasi yang ada di masing-masing organisasi. Termasuk juga kalau kita bicara mengenai private sector. Private sector itu dalam hal ini adalah swasta ya. Gimana kalau seandainya pihak swasta ingin mengakses data-data yang ada di dalam Estonia semisal. Data-data kependudukan tentu saja. Itu pun juga benar-benar diregulasi dengan baik. Nah, maksudnya saya adalah pada saat semisal Estonia, mereka siap untuk mengopen dia punya data ke internet atau bahkan ke UAN-nya dia semisal. Berarti juga dia harus menerima dan siap untuk bertahan dari serangan-serangan yang muncul. Karena ingat, berarti dalam hal ini dia punya aset berupa data penduduk. Nah, itu adalah contoh bagaimana transformasi digital dan bagaimana Estonia merubah IT itu supaya dekat dengan penduduknya, misal. Dan tentu saja di situ ada risiko. Pada saat semisal dia membuka akses terhadap beberapa kasus kayak semisal di private sector, berarti dia juga harus mempunyai arsitektur keamanan yang kuat juga. Lanjut lagi. Ini adalah yang terjadi di Estonia. Jadi setiap harinya dia menerima 20.000 permintaan dari masyarakat. Ada 7 penjahat yang buron. Oke. Tapi ini cuma terakhir ya, dan menemukan 20 kendaraan hasil curiannya. Kenapa? Karena semuanya terintegrasi. Jadi nggak mungkin kalau misalnya semisal kita mendapatkan akses data itu mudah. Kalau memang kita menjadi bagian dari masing-masing registernya, di bagian ini. Ya kan? Kalau seandainya kita menjadi bagian dari masing-masing register ini mempermudah kita. Oke.
Oke, ini contohnya dan pelayanannya pasti lebih mudah karena memang kita sudah bertransformasi. Ini harusnya adalah pada saat semisal kita bertransformasi digital, kita juga harus sadar juga kita harus bertransformasi juga dari sisi keamanan. Jadi jangan hanya bicara mengenai saya bertransformasi, saya semisal menggunakan IT sebagai salah satu cara saya berinteraksi dengan customer ataupun di internal perusahaan, tapi ingat juga apakah interaksi tersebut itu aman atau tidak, faktor-faktor apa saja yang bisa mengamankan diri kita ya, sebagai personal. Tapi gimana kalau saya adalah tim IT atau IT departemen, ya bagaimana kita memberikan facility dan service yang baik tanpa menghilangkan aspek keamanan dari service yang kita berikan. Nah, itu yang disebut dengan nama secure digital journey. Jadi bagaimana kita bertransformasi digital, tapi dari sisi lain kita juga tetap aman untuk berinteraksi di dunia digital. Oke. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan. Apakah masing-masing organisasi itu siap atau tidak? Saya melihat tadi dari polling, banyak organisasi yang masih belum melakukan manajemen keamanan informasi. Kenapa? Karena banyak hal. Atau memang company-nya belum siap. Atau memang company-nya memang tidak aware adanya resiko-resiko terhadap aset-aset yang dia punya. Maka dari itu, di Nisindo, semisal, kami biasanya menyediakan namanya pendampingan untuk ISO 20001. Tapi sebenarnya saya tidak membahas mengenai pendampingannya, tapi bagaimana sebenarnya suatu organisasi itu mencoba untuk mengamankan dan mencoba untuk membuat manajemen keamanan informasinya dia. Atau kalau seandainya di ISO bilangnya adalah Information Security Management System. Kalau di ISO 20001, dia selalu mempunyai pendekatannya seperti ini. Pada saat semisal kita ingin melakukan implementasi terhadap ISO 20000 family, yang pertama adalah pasti kita ingin mendapatkan support dari manajemen. Karena tentu saja kita pengen memanage keamanannya kita, tapi kalau nggak ada support dalam hal ini adalah money, ataupun program, ataupun berbagai macam money sih kebanyakan financial, itu juga harus disupport sama manajemen. Terus mendefinisikan, kita sebenarnya mau mengamankan apa? Apakah mengamankan semua informasi yang kita punyai, atau lebih fokusnya adalah ke data centernya kita? Itu kita sebut adalah defining the ISMS scope. Jadi menentukan scope dari manajemen keamanan informasi kita. Nah, banyak orang yang salah kaprah adalah mereka tidak aman, mereka ingin mengamankan sesuatu, tapi mereka bingung apa yang ingin diamankan. Maka kebutuhan awal salah satunya adalah melakukan yang disebut dengan nama inventory of asset. Jadi pada saat semisal kita bicara mengenai kontrol, membeli IP Cyber IDS, membeli web application firewall dan seterusnya, jangan pendekatannya berdasarkan teknologi saja. Kita mikirnya adalah aset yang saya punya apa ya. Dan kalau seandainya kita bilang aset yang kita punya apa, berarti kita harus paham aset-aset yang kita punya itu apa saja. Dibuat listnya. Biasanya berupa aset, berupa daftar aplikasi, daftar root, daftar hardware jaringan, daftar server, atau aset-aset informasi yang kita anggap penting. Oke. Bahkan juga nama database, server database-nya apa aja, di dalamnya ada database apa aja, itu adalah bagian dari cara kita melakukan inventory terhadap aset yang kita punyai. Oke, terus setelah asetnya sudah kita dapatkan, kita mencoba untuk melihat resiko terhadap aset yang sudah kita daftarkan tadi. Oke, itu ya. Itu kalau seandainya di ISO ini walaupun proses hanya proses sertifikasi, tapi sebenarnya di sini ada beberapa poin. Terus prepare statement of applicability, ini biar kebanyakan adalah di accountant, prepare risk treatment plan. Jadi resiko-resiko yang ada biasanya akan dipetakan, resiko-resiko mana yang mau diterima, resiko-resiko mana yang mau dihilangkan semisal. Terus hanya kita membuat yang namanya ISMS Implementation Program. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan proses manajemen keamanan informasi. Biasanya berupa project. Projectnya biasa berupa apa?
Project-nya biasanya adalah berupa, oke, kita buat yang namanya SOP data center, kita beli yang namanya IP sama IDS, kita beli yang namanya selain IP sama IDS misal, kita beli yang namanya spesifikasi data center dengan berbagai macam spesifikasi keamanannya dia. Kita menyediakan SDM yang berkualitas. Itu adalah salah satu contoh dari yang namanya ISMS implementation. Makanya di sini kita bilang adalah end project. Kenapa end project? Karena semua project ini adalah merespon dari hasil assessment terhadap resiko terhadap aset yang kita punyai. Itu. Jadi project plan itu banyak, tergantung apa? Tergantung aset yang kita punya. Atau ada beberapa yang langsung kayak gini. Langsung dia membuat dokumen-dokumen yang ada di 9 ini, ISMS Operation Artifact. Maksudnya adalah ada beberapa company yang memang secara organisasi, misal mereka tidak punya manajemen keamanan informasi, dibuatin dokumennya. Ada yang belum punya business continuity plan, dibuatin. Management review report, dibuatkan matriksnya, punya incident handling plan, punya audit report. Itu adalah salah satu bentuk cara kita untuk melihat kira-kira organisasi kita tuh kurangnya apa. Nah, disitulah muncul plan-plan. Oke. Nah, semua ini tujuannya adalah satu, untuk membuat mekanisme atau manajemen keamanan sistem informasi di organisasi kita. Oke, sisanya biasanya adalah kalau sudah buat, baru kita melakukan audit internal. Kalau seandainya kaitannya sama ISO 27001 ya, audit internal, pada saat semisal sudah diaudit, di-review sama perwakilan dari ISO, certification, persiapan certification, akhirnya tersertifikasi. Di sini prosesnya panjang sebenarnya. Nah, bisa 2 tahun lebih ya, tergantung dari organisasinya. Nah, maksudnya saya adalah tiap-tiap organisasi kita itu sebenarnya ada yang lemah secara manajemen. Ada yang mereka tidak punya gambaran yang baik mengenai bagaimana cara dia untuk mengatur manajemen keamanan informasinya dia, bagaimana cara dia mempunyai strategi keamanan untuk organisasinya dia. Nah, ISO 27001 itu memberikan gambaran kontrol apa saja yang bisa dilakukan untuk mengamankan aset yang dia punya. Nah, poinnya adalah seperti itu. Dari sisi SDM, di Nixindo sudah mempunyai beberapa track ya, kaitannya adalah cyber security specialist untuk job role-nya adalah cyber security specialist. Jadi di situ dia belajar bagaimana melakukan vulnerability assessment, melakukan pen test, melakukan coding tetapi secara aman, dan melakukan proses forensik kalau seandainya mungkin ada insiden yang ada. Oke, itu adalah sekilas mengenai keamanan dan manajemen keamanan sistem informasi. Tapi paling general itu sebenarnya mengarahnya ke sini. Oke, karena ini adalah proses yang kita lalui pada saat kita ingin membuat sistem manajemen keamanan informasi di organisasinya kita. Oke, kalau seandainya ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan via chat, ataupun kalau seandainya ingin bentuk verbalnya, pengen ngomong, bisa diutarakan biar kami buka mic-nya. Oke, saya jawab satu persatu ya, berkaitan dengan pertanyaan yang ada. Oke, siapa yang salah dengan pencurian data dan apakah dari pengembang ataupun dari pengguna, misal? Pertama adalah kebocoran data itu kan sebenarnya definisi salah dan enggak itu kan based on regulation Pak. Tapi kalau saya sebagai personal biasanya adalah saya mencoba untuk berperilaku dengan baik. Dalam hal ini adalah kita harus paham bahwa apa saja yang kita ingin lindungi dari sisi personalnya kita. Apakah datanya kita, misal datanya data apa? Secara tidak langsung pada saat misal kita membuka install Gojek, kita kan sudah supply nama, supply email, supply tanggal lahir, dan dilakukan profiling ke tempatnya dia. Jadi kalau dibilang pencurian data, kalau saya sebenarnya kadang yang nyuri dan menggunakan data itu adalah malah pemilik produk itu sendiri untuk alasan internalnya mereka. Oke. Terus apakah dari pengembang atau pengguna? Kalau pengguna ada salahnya namanya user ya, cuman lebih ke habitnya kita sebagai pengguna. Apakah kita mempercayakan data kita ke organisasi yang tepat atau enggak?
Semisal nih, kalau saya sebagai penduduk kan tugas saya adalah sebagai penduduk ya ada untuk suplai data ya. Di luar itu pengelola data ternyata tidak menjaga data saya dengan baik, itu adalah resiko di sisi negara semisal kalau kaitannya sama kependudukan. Tapi kita jangan bilang pengembang sebenarnya. Kadang soalnya kalau pengembangan pembuat aplikasi ya, jadi sebenarnya mereka ngikutin kebutuhan dan motif dari suatu objek tertentu berupa bisnis ataupun juga berupa orang perorangan. Itu dari Pak Kartika Imam Santoso kayak Bapak saja ya. Oke, selanjutnya adalah Pak Wahyu. Oke, Pak Wahyu soal rekaman sudah saya jawab. Terus dari Pak Adi Gunadarmadi, bagaimana cara aman kita saat tersambung dengan WiFi di area publik? Sebenarnya isunya itu satu sih Pak. Kalau saya sih sebenarnya tidak di bagian area publik. Semua orang itu yang namanya risiko itu bukan hanya di publik, di internalnya kita saja, semisal di perusahaan kita aja sebenarnya administrator bisa nyadap. Tapi yang membuat mereka tidak bisa membaca kita punya data adalah dengan adanya enkripsi atau software anonymous. Jadi pastikan bahwa kita menggunakan aplikasi yang terenkripsi. Jadi pada saat semisal kita lihat nih, jadi jangan cuma lihat aplikasi itu hanya dari sisi tampilannya. Dilihat juga dan riset kira-kira ini enkripsi atau enggak. Terus jangan bilang enkripsi itu macam-macam. Kadang ada orang yang datanya dienkripsi tapi voice-nya semisal enggak. Atau mungkin ternyata yang di bagian enkripsi itu cuma di bagian autentifikasinya saja, tetapi kalau misalnya udah terhubung pada saat dikirimkan tidak terenkripsi. Jadi perlu didetailkan. Tapi yang menjawab itu adalah enkripsi data. Oke. Atau end-to-end encryption lah. Kalau misalnya kita telepon kan kelihatan tuh end-to-end encryption atau tidak. Dari Pak Putra Angga, bagaimana cara mengamankan atau meminimalkan resiko dari pembagian REST IP ke instansi lain, sedangkan hanya menggunakan VPN PPTP saja. Terus tingkat resikonya bagaimana? Nah, untuk bagian untuk bagian Pak Putra Angga, mungkin saya tunjukkan saja beberapa info. Nah, tiap orang, tiap role di dalam IT semisal, baik itu dari sisi user, developer, atau orang networking, biasanya kita mempunyai beberapa metode standar yang kita jadikan referensi. Ada yang mereka pakai sys control yang tadi, ya. Oke, ini adalah bentuk kontrol yang ada yang kaitannya sama internet security ya salah satunya. Kontrolnya banyak sekali. Itu biasanya orang networking bisa pakai ini. Oke, agak lama. Atau kalau seandainya semisal kaitannya sama proses developing software, ini sebenarnya ada yang namanya kalau di OAuth itu namanya adalah proses SDLC model. Jadi pada saat misalnya kita bicara mengenai, bagaimana sih cara kita untuk mengamankan kita punya aset ataupun kita punya aplikasi, bagaimana cara saya untuk mengembangkan aplikasi itu secara aman, misal. Nah, kita punya yang namanya OAuth SDLC model. Jadi kira-kira kalau saya ingin membuat aplikasi secara aman, sebenarnya dalam proses pengembangan aplikasi saya itu saya harus melakukan apa sih? Oke. Ini secara gambaran besarnya ya, Pak Angga. Jadi pembagian REST API dan seterusnya itu ini hanyalah poin kecil. Oke, agak lama. Tunggu dulu. Oke, ini yang punya kontrolnya punya CIS, jadi nanti teman-teman yang mungkin di networking atau mungkin kebanyakan di networking itu bisa dipakai. Terus kaitannya sama SDLC ini, ini contohnya. Tidak terlalu yang ini. Ini adalah contohnya. Oke, di bagian ini saja yang lebih general. Contoh, misal.
Jadi pada saat semisal proses pembuatan software dimulai dari bagaimana si user meminta itu di-clearin. Oh, kalau saya user minta spesifikasinya mesti clear, harus terenkripsi, harus pakai metode apa semisal. Terus mereka biasanya menggunakan framework apa, feature-feature keamanan apa saja yang harus ada di dalam kita punya aplikasi. Jadi kalau dibilang banyak, apakah bicara API saja, semisal enggak sebenarnya. Dari awal, dari proses requirement, design, itu udah mulai dari awal itu benar-benar sudah dianalisa. Bahkan yang kaitannya sama user minta aplikasi, itu benar-benar didetailin. Langsung nembak aspek security-nya itu seperti apa. Kita kan kadang biasanya lebih lihatnya adalah functionality, setelah itu security itu belakangan setelah ada insiden. Jadi pada saat semisal kita mempunyai mekanisme SDLC yang baik ya di dalam proses pengembangan software kita, maka semakin ke sini semakin ke arah implementasi biasanya akan semakin aman. Oke. Terus gimana metode untuk melakukan pengamanan via API semisal? Karena ada pertanyaan gimana apakah mengamankan via API saja pakai VPN aja udah cukup? Tidak. Jadi pada saat semisal kita bicara mengenai API, itu mengenal yang namanya API key. Jadi kalau saya semisal, kalau bisa, pastikan bahwa di web service yang Anda punyai, itu juga menyediakan API key. Jadi bukan hanya bicara mengenai, alamat IP apa saja yang boleh masuk ke server Anda, itu kan berarti hanya di level network saja. Tapi untuk setiap aplikasi itu diberikan key-nya juga, ya. Itu adalah salah satu contoh. Sebenarnya kalau seandainya di OWASP, sebenarnya mereka punya yang namanya kontrol. Nah, ini sudah ada. Jadi gimana kalau saya semisal saya ingin mengamankan, Nah, ini contohnya. Gimana kalau semisal saya ingin mengamankan saya punya web service, apa saja sih aspek yang harus saya lakukan, bagaimana melakukan metode autentifikasinya, apakah berdasarkan alamat IP tertentu saja, atau menggunakan API, terus mekanisme rules dan pemberian aksesnya seperti apa. Oh, user ini ataupun API ini cuma bisa mengakses service A, B, C saja dan seterusnya. Pengirimannya seperti apa. Jadi itulah yang diamankan pada saat semisal kita bicara mengenai web service. Jadi bukan hanya bicara, pakai VPN PPTP, habis itu selesai. Ya, itu dari sisi network. Tapi dari sisi developing, harusnya juga developer harus bisa menyediakan pengamanan di levelnya mereka, di level aplikasi. Bukan hanya di level network saja. Kalau VPN PPTP saja kurang, kalau saya bilang. Kenapa? Karena itu hanya di sisi network saja. Bahkan PPTP sendiri itu sudah vulner, jadi saya tidak menyarankan. Oke, udah agak. Yap. Tunggu dulu, sepertinya nggak kelihatan. Oke, ini ya. Ya, kalau seandainya kita lihat, PPTP sendiri itu sebenarnya sudah vulner juga. Jadi ya kalau bisa nyari yang lain. Ya. Ini beberapa concern juga yang harus dilihat. Oke, kenapa? Ini resiko-resiko yang ada dalam. Tapi dilihat ya versinya berapa, tapi secara teknologi sebenarnya udah full. Makanya kalau bisa udah mulai berganti ke IPsec ataupun teknologi yang lain. Oke, itu Pak Putra Angga, semoga bisa menjawab. Selanjutnya adalah dari Pak Agus Wijayanto. Apakah benar ideal jika kita ingin mengimplementasikan keamanan jaringan, setidaknya kita tahu dulu cara melakukan penyerangan? Oke, pertama adalah kalau saya sih termasuk yang belajar itu bisa dari mana aja, bisa dari ujung. Versi idealnya kan adalah kita tahu konsep networking, belajar cara ngehack, belajar mengamankan dan seterusnya. Tapi in the end itu kan posisinya kita kan nggak selalu seperti itu. Tapi alangkah baiknya adalah kita belajar mengamankan, tapi juga belajar bagaimana cara untuk melakukan hackingnya. Kenapa? Karena pada saat kita, contoh lah, semisal kalau kita bicara mengenai C, ataupun kita bicara mengenai OSCP, itu kan adalah cara kita untuk bisa
melakukan penetrasi ke dalam suatu sistem tertentu. Pada saat semisal kita tahu bagaimana cara melakukan hacking, ya, setidaknya kita tahu bagaimana cara melakukan prevention terhadap itu. Apalagi kalau kaitannya sama cara kita untuk melakukan analisa terhadap proses hacking tadi. Kalau seandainya kita cuma mengamankan, kadang pada saat kita melakukan reverse engineering lah, anggap aja kita coba menganalisa kira-kira ini gimana ya, malware ini dibuatnya seperti apa, bagaimana caranya, semisal kita jadi lemah untuk menganalisa penyebabnya. Apalagi kalau semisal kita di forensik nih, semisal pada saat semisal kita di forensik, melihat ada suatu insiden, ada log, kita harus punya asumsi ini kira-kira log ini terbuat karena apa. Jadi kalau ditanya, tahu dulu cara menyerang baru melakukan, tahu dulu cara menyerang baru mengamankan, enggak. Bagi saya adalah amankan aja. Tapi kalau kita punya perspektif penyerang itu lebih baik. Dari Pak Kartika Imam Santoso, pemahaman penggunaan yang kurang terhadap keamanan data, prinsip adalah aplikasi jalan dulu, aman belakangan. Oke, ini saya bingung sebenarnya ini pertanyaan apa enggak. Itu mungkin kesalahan kekurangan yang biasa terjadi. Oke. Jadi pemahaman pengguna yang kurang terhadap keamanan data, prinsipnya adalah aplikasi jalan dulu, aman belakangan. Jadi gini juga, bagi saya adalah yang namanya IT ataupun sistem apapun itu adalah supporting the business, sebenarnya seperti itu. Terus pada saat semisal di akhirnya gitu, pada saat semisal kita merasa bahwa kita tidak punya resource yang banyak, okay, hanya kan kita melakukan prioritas. Okay. Biasanya untuk beberapa company yang memang masih belum tahu tentang keamanan, biasanya mereka lebih fokus ke fungsional dulu. Kenapa? Ya karena kalau kita bilang keamanan itu kan tentu aja ada cost-nya. Cost itu dalam artinya belum tentu hanya waktu, tapi uang. Kadang ada kalanya kan udah aplikasinya yang penting dipakai dulu atau bisa terlebih dahulu. Kenapa? Karena belum tentu aplikasi tersebut itu punya value sekarang. Jadi pas aplikasi dirilis itu kadang value-nya masih sedikit, masih tidak punya nilai lah. Aset informasi itu masih belum nilai. Biasanya pada saat semisal udah mulai aplikasi jalan dan di situ asetnya udah mulai terbentuk, value-nya akan naik, dan seandainya value-nya naik, biasanya adalah orang akan mulai aware untuk melindungi aset tersebut. Gitu. Jadi apakah itu kekurangan? Ya, kalau dibilang kekurangan iya, tapi di realnya itu tidak bisa, keamanan itu tidak bisa langsung diimplement seidealis itu. In the end adalah tetap pertimbangan dari sisi bisnis, apakah aset tersebut itu mau diamankan atau enggak. Kalau seandainya semisal company ternyata tidak punya resource, tidak punya uang ataupun tidak punya resource untuk bisa mengamankan itu, berarti satu hal yang harus diterima sama company adalah resiko gitu. Gimana kalau saya di posisi tertentu, organisasi tersebut ternyata siap untuk menerima resiko tersebut karena dia tidak punya money ataupun resource. Nah itu adalah bentuk cara organisasi memanage resiko. Jadi itu yang katanya sama keamanan data. Begitu pula kalau seandainya kita sebagai personal ya, kadang kan orang nggak aware. Nah itu adalah berarti dia harus siap dengan resiko tersebut. Terus kedua, pemahaman pengembangan tentang algoritma kriptografi yang terbatas. Sebenarnya bukan hanya bicara mengenai kriptografi, tapi adalah bagaimana mereka mengamankan dan membuat aplikasi yang mereka buat tadi. Makanya kenapa pada saat misal nih Pak Kartika Imam Santoso semisal ingin membuat, anggap aja Bapak adalah manajer IT. Harusnya semisal di bawah, semisal ada tim yang memang untuk bagian developer. Bapak harus meyakinkan bahwa proses SDLC yang baik, itu dijalankan di timnya Bapak. Kenapa? Karena kalau seandainya semisal proses pengembangan softwarenya saya tidak baik, semisal sesimpel ini. Oke, terlalu kecil lagi. Oke, ini. Anggaplah semisal seperti ini. Ada nggak review kode? Ada nggak mekanisme verifikasi terhadap
Kalau source code-nya udah dibuat sama programmer, yang melakukan testing siapa? Apakah ada orangnya? Ataukah ada software yang melakukan testing tersebut? Semisal. Kadang orang lebih fokusnya requirement, design, implementation tapi langsung coding lah kasarnya gitu. Udah langsung rilis kadang. Ya. Jadi ada beberapa step yang biasa dirangkai sama mereka. Jadi tidak hanya bicara mengenai ini saja, tidak hanya bicara mengenai dulu chatnya hilang di sini. Oke. Tidak hanya bicara mengenai kriptografi saja, karena aspek dari keamanan itu bukan hanya kriptografi, dan itu pun bukan menjadi satu bagian aja. Jadi bukan hanya urusannya programmer. Makanya di beberapa organisasi kan sampai mereka udah ada testernya, udah ada orang yang melakukan analisis, misal itu adalah bagian cara dia untuk membuat software yang aman. Penerapan enkripsi hanya pada field-field tertentu saja. Ya benar. Jadi enkripsi itu sebenarnya adalah basic sih sebenarnya. Jadi kalau bisa segala macam komunikasi itu terenkripsi. Tentu saja yang mempunyai data-data confidential. Cost software bisa bila ditambahkan pengamanan tambah lebih mahal. Benar. Karena memang effortnya lebih, karena prosesnya kan jadi lebih panjang. Ya. Tapi pertanyaannya dari Pak Kartika Imam Santosa adalah fokusnya ke software development life cycle-nya. Jadi bagaimana kita mendevelop suatu aplikasi, prosesnya seperti apa, harusnya mengikuti standar security-nya si SDLC tadi. Pak Istra, saya bertanya, kemana? Di mana? Tadi itu. Oke, ini ada pertanyaan ini. Apakah aman menggunakan Zoom? Bla 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 bla. Jadi gawe dari itu. Oke, sip. Okay. Sekarang. Sebenarnya mungkin gini ya. Ada liburan? Pertama adalah pada saat semisal kita bicara di organisasi kita, misal, kita harus melihat spesifikasi dari Zoom itu sendiri, misal. Contoh, kalau Sani kaitannya sama keamanan, aspek keamanan apa yang ingin dianalisa? Pertama, apakah orang yang masuk ke dalam Zoom itu diatur atau tidak? Biasanya sih ini isu-isu yang ada di Medium itu hanya bicara mengenai oke, di Zoom itu ada foldernya, tapi Zoom juga menyediakan hardening-nya, ya kan? Jadi kalau kita bilang tadi resiko, sekarang saya nanya, kan ada ini juga, securing Zoom. Oke. Detailnya apa saja? Apa sih yang harus dilakukan kalau seandainya semisal kita punya barang, semisal bagaimana cara kita untuk mengamankan Zoom? Oke. Itu kalau dari sisi usernya ya dari dalam. Tapi ada juga beberapa korporasi enggak. Zoom itu misal dia servernya di US misal. Secara korporasi atau secara negara mungkin Cina nggak mau pakai Zoom semisal. Haknya mereka ya haknya mereka. Mungkin mereka nggak mau datanya mereka disadap semisal oleh negara yang berbeda juga. Jadi mungkin jangan kemakan sama isu-isu nggak aman dan aman ya. Pertama mungkin sebenarnya diteliti dulu. Kira-kira nih konteksnya apa nih? Zoom dalam artian keamanan dari sisi settingannya, atau dari sisi konteks antar negara kah, atau dari sisi teknologi. Jangan-jangan ternyata si Zoom itu voice-nya nggak terenkripsi. Ternyata si Zoom itu komunikasi encryption-nya nggak end-to-end misal. Ternyata si Zoom dan berbagai macam hal teknis yang lain. Oke. Sebenarnya sama aja sih semisal pada saat semisal kita pakai zaman-zaman dulu tuh WhatsApp juga di beberapa version awal-awal nggak ada tuh enkripsi ininya, voice-nya. Tapi setelah itu menjadi isu, habis itu dienkripsi. Oke, ada lagi yang ditanyakan mungkin berkaitan dengan keamanan tadi? Oke. Nah,
IDS sama IPS itu adalah Intrusion Detection System dan juga Intrusion Prevention System dari Pak Adi Gunadarmadi ya. Biasanya gini, kalau seandainya kita punya aset ya, anggap aja asetnya berupa apa. Bapak semisal punya ID, oh ya dik, saya ada kayaknya. Kebetulan ini materinya C ya. Oke. Supaya paham kira-kira IPS itu gunanya apa, terus fungsinya untuk apa. Oh, tidak kelihatan ya di sini, nanti dulu. Oke, ini contohnya. Jadi IDS sama IPS itu sebenarnya adalah alat yang tujuannya adalah untuk mengamankan aset yang kita punyai. Ya. Dalam hal ini bisa berupa database server, semisal web server ataupun yang lain. Nah terus pada saat kita menggunakan IPS sama IDS, biasanya IDS sama IPS itu menyediakan feature untuk melakukan deteksi terhadap serangan-serangan yang ada di dalam networknya kita. Oke. Ya, baik itu serangan mungkin kadang virus misal ada signature-nya ketahuan, ngedetect. Atau kalau misalnya ada orang yang melakukan DOS misal kedetect. Atau orang yang melakukan scanning misal kedetect. Dan berbagai macam serangan-serangan yang lainnya. Terus bagaimana cara kita untuk mendesain kita punya jaringan semisal pada saat misal kita mau pasang ID sama IPS, macam-macam. Kita sebut sih ID sama IPS sebenarnya firewall, cuman firewall yang lebih pintar. Kalau ada beberapa organisasi yang kadang mereka tidak punya IPS sama IDS ya, mereka biasanya menggunakan router biasa. Atau menggunakan IPS sama IDS tapi yang versinya adalah diinstal di dalam hostnya atau di server tersebut semisal. Ada yang mereka pakai Bastion host, biasanya seperti ini, biasanya ada satu alat ya, bentuknya adalah bisa berupa router ataupun IPS sama IDS, menghubungkan antara internet dengan yang intranet. Kita bilang adalah yang pola seperti ini. Ada juga yang screen subnet. Screen subnet itu semisal FortiGate ya, ataupun firewall-nya itu punya beberapa link, beberapa subnet. Yang ke internet, ada yang ke intranet, ada yang DMZ. DMZ itu adalah tempat server-server ada atau farm server. Atau multi-home. Multi-home itu adalah tipe di mana organisasi memasang dua firewall, ya, baik itu untuk yang internet ataupun di internal. Dan menggunakan FortiGate ini atau menggunakan IDS IPS ini membantu organisasi untuk bisa mengamankan aset yang dia punyai secara otomatis. Ya. Karena memang dia ngedetect adanya serangan-serangan yang ada. Kita bisa menggunakan FortiGate atau bisa pakai Sophos atau bisa menggunakan tools yang lainnya. Boleh pakai Cisco ASA, boleh pakai Palo Alto atau berbagai macam produk yang lain. Yang arahnya adalah untuk mengamankan. Nah, tapi kalau zaman dulu kan IDS sama IDS itu modul. Nah, sekarang IPS sama IDS itu menjadi bagian feature dari suatu alat yang disebut dengan nama UTM. Ya. Atau kita bilang adalah Unified Threat Management atau Manager. Itu yang kita bilang adalah FortiGate. Ya. Makanya kita bilang ada UTM punyanya Sophos, ada UTM punyanya si Palo Alto, ada juga UTM yang lainnya. Dan IPS sama IDS itu menyatu di dalam UTM tadi. Di situ ada biasanya IDS sama IPS di situ, ada juga satu lagi adalah VPN di situ biasanya ya. Ada juga VPN server Unified Threat
manajemen web filtering juga di situ. Terus kalau seandainya misal beberapa organisasi yang mereka nggak bisa beli yang appliance, biasanya mereka pakai web security semisal. Oke, misal seperti ini. Mode security. Lupa. Oke. Mode security juga kita bilang adalah ini IPS sama IDS sih sebenarnya. Cuman dia lebih fokusnya adalah ke web server. Jadi kalau kita ingin melihat oh nih saya pengen server saya itu dipasang sama mode security. Jadi kalau ada serangan-serangan yang ada, kita bisa menggunakan rule yang ada di dalam mode security. Contoh seperti ini. Ini beberapa feature yang dia sediakan. Ada botnet detection, ada web-based malware detection, ada IP reputation, dan tools-tools yang lain. Nah, itu adalah contoh IP sama IDS. Diperlukan nggak? Pasti organisasi memerlukan itu. Dan itu adalah salah satu bentuk solution teknologi ya, kaitannya sama kontrol keamanan di sisi network ataupun aplikasi web. Ya, itu Pak Andi Gunadharmadi, semoga bisa menjawab. Apakah bahaya registrasi di aplikasi menggunakan NIK-KTP dan apakah mereka bisa menyalahgunakan data kita? Kalau iya, bagaimana cara kerjanya? Apakah bahaya? Iya, bahaya. Kenapa? Karena sebenarnya kita mensuplai NIK sama KTP. Terus, apakah mereka bisa menyalahgunakan data kita? Iya, sangat bisa menyalahgunakan datanya kita. Terus bagaimana cara kerjanya? Biasanya pada saat semisal kita mensuplai data kita, nomor telepon, KTP, NPWP, dan seterusnya, itu ada beberapa pendekatan sih. Kalau kaitannya sama data keuangan, anggap aja GoPay ataupun OVO ataupun apapun yang verifikasinya memang sudah diatur di Undang-Undang Transaksi Data Elektronik, itu ada payung hukumnya. Tapi kalau saat ini kita bicara mengenai merchant online ya, yang online ya, kita nggak bicara mengenai GoPay dan kawan-kawannya ya. Atau kita seringlah website yang baru-baru, tapi kita daftarin nomor HP, nomor nama kita, informasi tentang diri kita, semisal di situ ada risiko. Nah, karena regulasinya adalah tidak mengatur dengan baik ya mengenai data privacy kita, berarti rentan untuk disalahgunakan. Harusnya sih tahun ini Pak tentang privacy data ya, cuman gara-gara corona ini juga produk hukumnya jadi belum keluar dengan baik. Oke, itu sudah bisa menjawab ya. Tapi bagi saya sebenarnya ini, pada saat kita di dunia digital seperti ini, ada beberapa hal sih Pak. Misal, root-nya kita kan sebenarnya adalah KTP sebenarnya. Kalau seandainya misal kita ingin being anonymous dan being benar-benar nggak ada di dunia, semisal di database, itu biasanya adalah dari KTP. Jadi, ya, dimulai dari KTP sih. Pada saat saya sendiri secara personal, pada saat semisal saya, nothing, masyarakat yang bukan di intelijen ataupun masyarakat biasa, ya kita harus steady untuk diobok-obok privasinya kita dan data kita dijual. Makanya yang perlu kita latih itu sebenarnya bukan hanya bicara mengenai data kita yang ada di pengelola data, baiklah website apapun yang kita daftar, tapi bagaimana kita aware data mana yang sudah di-share ke pengelola data dan data mana yang ingin kita jaga. Itu saja sih sebenarnya. Jadi kalau saya sih menganggap bahwa pada saat semisal di titik di mana saya memasukkan pendaftaran nama saya dan juga nomor KTP di aplikasi apapun, berarti di titik itu pun sebenarnya saya sudah siap untuk data tersebut teropen. Karena secara produk hukum sebenarnya kita nggak kuat. Maksudnya nggak ada data-data yang kita udah supply itu tidak ada jaminan bahwa data tersebut itu tidak digunakan dengan baik. Gitu. Jadi titik di mana saya supply, saya sudah berpikir bahwa privasi saya itu hilang. Okay. Privasi saya hilang,
informasi keuangan saya itu bisa dengan mudah diakses sama regulator tentu saja. Sesimpel ini saja sih, sesimpel coba. Beberapa orang yang pakai Google semisal My Activity, atau Google My Home semisal. Apa ya informasi-informasi ini, atau Google Assistant? Coba. Yakin nih Google nggak ngakses apapun yang kita punya? Sangat. Jadi pada saat misal saya udah pakai teknologi apapun ya, kita harus siap bahwa data kita itu kita serahkan ke si Google atau ke si Tokopedia atau si Gojek dan seterusnya. Di luar bagaimana cara mereka memanage data yang kita punyai, itu adalah resiko tersebut sudah kita lempar ke mereka. Dan pada saat di posisi kita itu nggak punya power, ya kita cuma ngikutin aja, ngikut dengan environment yang udah ada dan udah kebuat. Ingat tidak bahwa Alexa contoh, Alexa secretly recordingnya kita. Kaitannya sama privacy semisal. Ini contoh. Jadi di beberapa tahun yang lalu itu si Alexa itu tertangkap basah bahwa dia ngerekam, tiba-tiba aktif untuk melakukan penyadapan terhadap isi dari pembicaraan di suatu ruangan tertentu. Nah, kenapa Amazon melakukan itu? Ya, mereka punya ini sendiri, punya isu sendiri. Mungkin mereka punya untuk menganalisa kita. Tapi kalau kita lihat bahwa saat kita memakai suatu produk tertentu, environment tertentu, ya kita harus steady bahwa data kita itu udah di tempatnya mereka. Dan kaitannya sama privacy, ya kita mungkin bisa berlindung dengan berbagai macam policy dan undang-undang. Tapi basicnya adalah secara teknologi itu bisa dilakukan. Ini berlaku juga pada saat semisal kita lihat di si Gojek, semisal bagaimana dia menganalisa kita punya perpindahan, makanan apa yang kita suka, semisal kita itu di mana saja, haknya siapa? Haknya si Gojek juga, karena kita sudah menyerahkan, kita kan nge-proof ya bahwa oh dia bisa mengakses GPS-nya kita, dia bisa melakukan akses terhadap message-nya kita. Nah itu yang dia lakukan, itu yang dia coba. Kenapa? Karena kita udah nge-proof itu. It's happen juga untuk kalau saya teknologi-teknologi lain. Ini baru teknologi yang kaitannya sama rumah ya. Sama juga pada saat semisal kita di korporasi, kita juga lihat. Pada saat semisal kita membuat teknologi, kita juga nge-clearin sebenarnya aplikasi kita tuh mau seberapa dalam bisa mengakses employee punya data. Di beberapa kasus kayak semisal di ini sudahlah, misal di sini kita udah ada VoIP server. Bisa nggak kita melakukan penyadapan terhadap activity di VoIP-nya? Bisa saja semisal, tapi itu nggak dilakukan. Kenapa? Karena mungkin berkaitan dengan keputusan manajemen untuk tidak melakukan itu. Tapi secara teknologi bisa nggak? Ada aturannya atau nggak? Belum ada. Selama di office ya yang berlaku adalah internal policy-nya kita. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan lagi. Jadi selalu ya, resiko itu selalu ada pada saat kita menggunakan teknologi apapun. Tapi bagi saya, kalau seandainya Anda pengen anonymous, berarti silakan Anda menjadi invisible. Cuman bagi saya adalah, resikonya adalah pada saat kita jadi invest, berarti kita tidak mempunyai fasilitas yang ada kaitannya sama ya lingkungan digital yang ada di sekitarnya kita. Atau kalau seandainya Anda merasa punya privilege, misal bisa bikin KTP yang berbeda, Anda punya identitas yang lain semisal, nah itu bisa dijadikan sebagai pilihan. Jadi Anda punya identitas lain yang bisa dijadikan sebagai basis profil Anda yang lain. Karena kalau seandainya kita kan, ya ada beberapa orang yang punya privilege tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi mungkin? Gimana? Makasih. Oke, itu adalah Pak Mu. Oke, chatnya saya terminimais soalnya.
itu Pak Munawirah kah? Oke, mungkin itu saja. Mungkin saya tunggu sekitar 2 menit. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Sebelum saya tutup untuk sesi sharing hari ini. Mungkin itu saja dari saya untuk sharing untuk hari ini berkaitan dengan digital transformation dan resiko-resiko yang melekat kepada diri kita secara personal ataupun organisasi dan bagaimana cara kita untuk melakukan manajemen keamanan sistem informasi. Semoga ilmu yang untuk saya share untuk hari ini bisa berguna untuk baik itu secara personal dan organisasi. Sampai ketemu lagi di Komde berikutnya dan saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih Pak ilmunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melupakan dia, biarkan aku hadir dan menata ruang hati yang telah tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bisa